Selamat saudara-saudara yang terberkati oleh Allah. Hari-hari kita jalani dan kadang-kala kita merasa waktu itu begitu cepat berlari. Dan kita sekarang sudah berada di minggu terakhir bulan Oktober tahun 2020. Perjalanan kehidupan kita senantiasa terberkati oleh Allah. Oleh sebab itulah kita terus saja ingin memuji namanya dan juga ingin menghayati firman-Nya. Mari kita bersama-sama teduhkan hati kita dengan segala kedalaman hati. Kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera di atas saudara-saudara dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hati yang suka, yang gembira, yang bahagia sangat diperlukan untuk kehidupan kita ini. Dan memang saudara-saudara, tidak mudah untuk hati kita itu bahagia, kita itu senantiasa dalam keadaan suka, tidak mudah karena banyak persoalan di dalam hidup. Tetapi bagi orang beriman akan senantiasa bersukacita karena menyadari diri dan menghayati kasih dan penyertaan Allah. Memuji Allah adalah panggilan. Kidung Jemaat 3 kita akan pujikan bait pertama dan ketiga. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi beri sinarmu menyerap. Nanti diteruskan bait yang ketiga. Kidung Jemaat 3 bait pertama dan ketiga. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi beri sinarmu menyerap. Bait 3. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinarmu, para malaikat tata surya naikkan puji bagimu. Padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Mari kita bersama-sama satukan hati dalam doa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu ya Allah oleh setiap makhluk ciptaan-Mu.
Karena memang Engkaulah Allah yang layak kami puji dan kami muliakan. Kami para kekasih-Mu ya Allah, menghayati penyertaan dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari-hari kami jalani. Dan kadangkala kami merasa hari begitu cepat berlalu. Namun kadangkala juga kami merasa waktu berjalan lamban. Namun ya Allah, semuanya dalam naungan Allah. Oleh sebab itu, terpujilah nama-Mu ya Allah. Sekarang ini kami siapkan hati agar kehidupan iman kami senantiasa terpelihara. Kehidupan kami juga diarahkan dengan cara hidup sesuai dengan firman. Terutama ya Allah, untuk kali ini kami menghayati, sungguh ya Allah, setiap saat ada berita yang bermacam-macam. Kadang-kala mendatangkan susah, beban, persoalan, bahkan juga bisa menumbuhkan kebencian. Oleh sebab itu ya Allah, di tengah limbah berita, biarlah kami boleh memilih dan memilah. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus ya Allah, agar hidup kami sungguh-sungguh dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Dengarkanlah seru doa kami ya Allah, karena kami panjatkan di dalam kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan membaca firman yang barangkali sekilas juga sudah segera ditangkap mengenai firman yang akan ditaburkan, karena dalam doa tadi saya memang menyebut kami hidup dalam limbah berita, dan biarlah kami boleh memilih dan memilah. Nah, ini saudara-saudara, Ibrani pasal 2, perikop yang agak pendek, hanya 4 ayat. Dipersilahkan untuk membuka Alkitab kita, Ibrani pasal 2. Ayat 1 sampai 4 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Keselamatan yang Besar. Demikianlah ditulis di dalam Alkitab kita, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang membaca, yang mendengar, yang menghayati, yang mengimani makna firman itu dan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya yang sekarang ini, zaman kita ini diciri kasih oleh begitu banyaknya limbah berita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kita setiap hari itu hampir setiap hari mendengar, menyaksikan lewat berita-berita visualisasi, apa yang ditayangkan TV,
lewat berita-berita dengan media yang lain soal limbah, saudara-saudara. Ada limbah rumah tangga, maksudnya adalah memang limbah-limbah yang ditimbulkan oleh rumah tangga. Barangkali berkaitan dengan soal-soal sampah yang ada di rumah dan di sekitar kita. Barangkali juga berkaitan dengan soalnya sebenarnya berkaitan dengan konsumsi dan bermacam-macam ada limbah dan sampah rumah tangga. Tapi juga yang sering mengerikan juga adalah limbah dari pabrik yang kemudian mengotori sungai, mengotori lingkungan, dan menjadikan ketidaksehatan juga di dalam kehidupan ini. Dan oleh sebab itu juga diatur sedemikian rupa oleh yang mempunyai otoritas supaya pabrik-pabrik memang mempunyai cara untuk pengamanan limbah itu supaya tidak menjadikan sakit penyakit dan berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat. Limbah rumah tangga, limbah karena pabrik, yang sungguh tidak mudah juga teratasi untuk sekarang ini, saudara-saudara, itu limbah berita, limbah kabar, limbah informasi. Itu limbah yang sekarang ini sedang menguasai kehidupan kita ini, dalam arti kita memang sangat terwarnai oleh berbagai berita yang begitu banyak dari sumber-sumber yang begitu banyak melalui sarana informasi yang begitu banyak. Nah, itulah yang saya sebut limbah berita. Barangkali saudara-saudara juga sempat mendengar apa yang diungkapkan orang Jawa, ya, karena ini berangkat dari pemahaman orang Jawa. Yaitu ada ungkapan begini, tambahin pawarto sudaning kiriman. Nah, mohon maaf kepada saudara-saudara yang barangkali tidak terlalu memahami mengenai budaya dan bahasa Jawa, tapi ini kecil saja, pendek saja. Di kalangan Jawa itu ada ungkapan tambahing pawarto sudaning kiriman. Yang mau diungkapkan dengan ungkapan seperti ini adalah apa yang memang disaksikan dan juga menjadi pengalaman hidup. Berita itu bertambah, tambahin pawarto. Tetapi kalau kiriman itu berkurang, sudaning kiriman, tambahin pawarto sudaning kiriman. Jadi kalau berita itu lalu dari berita inti kemudian juga diempyai, dibumboni, ditambah-tambah dengan segala macam informasi, sehingga yang inti itu justru tidak terkandung lagi di dalamnya. Ada lagi juga berita itu bisa diputarbalikkan menjadi simpang siur berita dan menjadi juga hal yang bisa mengkondisikan situasi sosial itu tidak nyaman. Ini dari berita. Contoh kecil itu ya, kalau tambahin pawarto itu, orang cuma cerita bahwa di kamarnya itu ada ular kecil berbisa gitu. Kemudian diceritakan kepada teman dan tetangganya. Kepada yang pertama sudah menambahkan juga bahwa di rumahnya si A itu, di kamarnya itu ada ular satu lengan ini ya,
Padahal ularnya cuma sebenarnya itu satu jari gitu, besarnya itu. Itu baru orang kedua. Pada orang ketiga udah berbeda lagi. Rumahnya si A itu pada hari kapan begitu ada ular sepanjang paha. Masih ditambah dengan panjangnya dan macam-macam itu. Jadi ini tambah berita. Tapi kalau kiriman, ya untuk sekarang ini lewatnya itu transferan ya. Tapi sekalipun transferan nanti juga tidak senantiasa aman. Jadi kiriman, transfer itu kalau uang itu sering berkurang. Apalagi dititipkan orang si A kemudian lewat si B lewat si C, baru sampai kemudian di alamat yang sebenarnya itu sudah tidak seperti jumlah semula. Nah, oleh sebab itulah saya memang mengamini kalau sekarang ini diupayakan untuk mengkat birokrasi itu, supaya kalau ada dana yang harus melewati cara-cara birokratif itu sampai di alamat itu utuh gitu. Karena nanti dengan alasan ongkos administrasi ini dan itu macam-macam itu, sekalipun sebenarnya itu suatu bantuan sosial, itu tidak semuanya itu sampai di tangan itu persis sebagaimana semula. Tapi berbahagialah sekarang juga sudah ada cara-cara lain bagaimana mengamankan itu. Tetapi dalam tadi yang saya katakan, tambah pawarto sudah kiriman, berita itu sering bertambah-tambah, sehingga kebenaran, objektivitas itu lalu kemudian sulit dilacak, bahkan juga akan hilang. Nah, sebelum saya sampai ke kitab Ibrani pasal 2, saya ingin ke perjanjian lama dulu, saudara-saudara. Kaitannya dengan pemutar balikan berita. Ini kan yang diceritakan oleh kitab Kejadian. Jadi kalau kita itu membaca kitab Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17, coba perhatikan ini saudara-saudara, perhatikan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Itu firman Allah yang asli, yang benar, yang asli gitu. Bila kemudian itu di pasal 3 itu, ini kalau kita baca sajalah mulai ayat 2, lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ini saja. Aslinya itu tidak ada kata raba itu. Kalau kamu makan maka kamu akan mati. Tetapi lalu kemudian manusia ini menyangatkan. Ketika mau dekati iblis ini dan ular ini personifikasinya, itu lalu kemudian mengatakan yang berbeda, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Sudah disangatkan, apalagi dimakan, diraba saja, udah akan mati. Ini berita sudah berubah, apalagi lalu kemudian di berita berikutnya itu kalau kita baca, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah,
tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ini sudah lebih lagi nih, lebih jahat lagi nih. Karena apa? Apa yang difirmankan oleh Allah itu telah dibumbui, diputarbalikkan, tidak seperti apa adanya semula. Dalam sepanjang Alkitab kita itu banyak sebenarnya kesaksian-kesaksian sejenis ini, tapi saya tentu tidak mungkin untuk menguraikan seluruhnya. Tapi ada bagian-bagian yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau di bagian lain yang menonjol menurut saya itu kitab 2 Raja-Raja pasal 5. Saudara bisa memperhatikan bagian ini juga karena cerita ini juga populer. 2 Raja-Raja pasal 5, kalau mau dibaca ayatnya utuh itu ayat 1 sampai 27. Jadi saya juga tidak akan membaca ini, tetapi cerita ringkas yang ada di 2 Raja pasal 5 adalah di situ itu ada disebutkan di ayat 1 Naaman panglima Raja Aram. Panglima ini, panglima Raja Aman. Raja Aram itu namanya Naaman. Lalu di dalam ayat diceritakan Naaman itu sakit kosta. Nah, kosta itu jenis penyakit yang ada di lingkungan Palestina ketika itu, dianggap sebagai penyakit yang ada kaitannya dengan dosa dan oleh sebab dikaitkan dengan kenajisan. Dan orang yang sakit kusta itu harus diisolasi, diekskomunikasi dari lingkungan sosialnya itu. Kalau pakai kata sekarang yang populer di zaman corona itu, diisolasi. Tapi itu disingkirkan, diekskomunikasi dari lingkungan masyarakatnya supaya sakit kusta itu tidak menular. Dan oleh sebab itu orang yang menderita sakit kusta, kecuali sakit yang bisa mengancam kematian, itu juga semacam ada hukuman sosial yang tidak mudah untuk dianggap ringan. Orang kalau sudah dikena hukuman sosial, meskipun juga maksud semula tidak merupakan hukuman, itu pengamanan, tetapi orang merasakan ini luar biasa ini, ada semacam hukuman sosial. Sehingga panglima ini, Naaman ini mencari cara bagaimana itu sembuh. Lalu kemudian Naaman ini diberitahu oleh seorang tawanan perempuan. Nah, karena Israel ketika dikuasai oleh Aram. Lalu ini ada tawanan perempuan yang menjadi pembantu rumah tangganya, sempat mendengar berita bahwa Elisa itu bisa menyembuhkan sakit penyakit termasuk penyakit kusta. Dan oleh karenanya juga ini atas saran ini, sekalipun ini saran dari seorang tawanan dan perempuan, ada double status sosial yang sangat rendah. Sudah menjadi tawanan dan perempuan, tetapi usulnya itu diterima oleh Naaman dengan orang-orang lingkungannya. Dan oleh sebab itu menghadap Elisa. Nah, oleh Elisa disarankan supaya menyelulupkan diri di Sungai Yordan, karena di situ nanti akan menerima kesembuhan mujizat Allah dan dia akan tidak najis lagi. Ditanggapi negatif. Apa di Aram ini tidak ada air yang lebih bagus daripada Yordan? Kenapa dadak ke situ kepada Jawanya? Tapi toh kemudian juga dijalani. Nah, setelah itu sembuh, ini Naaman ini ingin memberikan sesuatu kepada Elisa sebagai ungkapan wujud terima kasihnya. Tetapi Elisa itu tidak mau menerima. Tidak layaklah, sungguh yang penting kamu itu sehat. Itulah kira-kira. Jadi tidak usah memberi apa-apa kepadaku. Wah, ini mengandung nilai luhur luar biasa. Orang yang sudah berbuat sesuatu menolong orang lain dalam posisinya sebagai nabi itu tidak mempunyai keinginan apapun balas jasa pemberian dari seseorang yang berupa materi, tidak mau itu.
Jadi ini poin tersendiri. Jadi kalau orang ingin mempunyai nilai luhur di hadapan Allah, di hadapan sesama, itu supaya juga menjauhkan diri dari motivasi dan maksud-maksud keuntungan diri pribadi. Dan Elisa ini tidak mau menerima, tetapi didengar oleh Gehazi. Jadi ini abdinya itu, dan oleh sebab itu lalu kemudian dia mengejar. Jadi baru saja Gehazi masuk dan tampil, ini setelah mengejar itu, kemudian tadi yang mau diberikan diminta oleh Gehazi, tetapi di luar pengetahuan Elisa. Dan kemudian dia pulang, ditanya oleh Elisa, kamu apa yang mau lakukan? Oh, tidak melakukan apa-apa, aku tidak pergi. Nah begitu jawabannya. Jadi tipu menipu juga ini, karena apa? Ketertarikannya Gehazi kepada pemberian tadi, motivasi tadi itu. Sekali lagi ini soal materi. Daya gendengnya materi itu memang luar biasa. Sampai kemudian itu tenaga orang yang dipercayai oleh Elisa itu mengambil langkah inisiatif seperti itu. Nah, tetapi meskipun Gehazi itu mengatakan kepada Elisa yang dikira tidak tahu, tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi? Ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau, maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Itu yang semula itu mau diserahkan pada Elisa. Elisa tidak mau, tetapi Gehazi itu lemah berinisiatif, itu untuk aku aja itu, sehingga melakukan hal-hal yang tidak benar, mengatakan kepada Naaman itu dan Matio balane itu, yang mengatakan tadi Elisa menghadapi begini, ini untuk aku saja, untuk kami bawa kembali. Tapi ternyata tidak dibawa kembali kepada Elisa dan menipu, menyampaikan berita yang tidak sebenarnya. Nah, lalu kemudian Elisa, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Akibat daripada pemutarbalikan fakta, akibat daripada pemutarbalikan kebenaran, dan orang mencari keuntungan pribadi, maka disitulah akibatnya sakit kusta yang semula itu ada pada tubuh Naaman itu harus diterima oleh Gehazi ini. Bahkan bukan hanya dia, sampai disebutnya di sini keturunan. Celaka itu ya. Itu artinya kan ninggali ya. Ninggali hal yang sangat buruk kepada anak cucu. Akibat dari perbuatan pemutarbalikan berita dengan motivasi keuntungan pribadi, itu harus menerima kutuk Allah. Dia dan anak cucunya itu akan kena kusta, sakit penyakit yang mempunyai resiko kematian dan juga resiko hukuman sosial, penderitaan yang luar biasa. Nah, sekali lagi di dalam Alkitab banyak cerita-cerita yang kaitannya dengan berita yang tidak benar, kemudian diselimuti oleh keuntungan pribadi, maka orang membuat dusta, penipuan, ketidakbenaran, memberikan berita-berita itu ditambahi, dikurangi, nah diputarbalikkan. Nah ini soal berita. Tapi saya akan segera jalan ke perjanjian baru. Maksud saya ini banyak kesaksian dalam Alkitab, tidak semua itu saya katakan bisa dibaca dalam Alkitab, tetapi kita aja ke perjanjian baru. Dan baru itu apa? Yang mulai dari Injil. Jadi keempat Injil yang kita punya itu memberikan kesaksian mengenai kedatangan Yesus ke dunia dan kemudian melakukan hal-hal yang untuk penyelamatan manusia. Ada hal-hal yang ketika itu memang langsung bisa dirasakan, tetapi juga ada hal yang berkaitan dengan pengampunan dosa,
dan macam-macam yang dilakukan Yesus itu sebagai karya penyelamatannya. Tetapi yang dia lakukan itu sering diputarbalikkan oleh orang, baik pribadi maupun itu kolektif, diputarbalikkan, ditambahi, diwuhui, dikurangi, sehingga akhirnya apa? Akhirnya berita dan hal yang objektif, soal objektivitas, soal kebenaran itu lalu kemudian tertutupi, tertindih oleh berita-berita yang dikembangkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Yesus. Ini saya memakai kata tidak suka, dengan itu kebencian. Jadi orang itu kalau sudah benci itu macam-macam. Entah yang dikatakan, entah yang disampaikan dengan cara apapun, itu pasti dia itu negatif thinking itu, dan juga melakukan sesuatu. Katakanlah mengenai soal sabar. Nah, Yesus itu memberikan makna apa itu arti sabar. Jadi supaya hukum sabat itu tidak mengkungkung manusia, sehingga menjadi hukum yang justru tidak mendatangkan kebahagiaan dalam situasi yang sangat urgent untuk dilakukan itu ada orang yang diselamatkan pada hari Minggu, disembuhkan penyakitnya, tetapi disalahkan. Dan kemudian sama Yesus memberikan perumpamaan, kalau ada cempe yang masuk sumur di hari Sabat, apa nulunginya itu pas sampai pada hari Senin gitu. Tapi itu pun selama kemudian nanti diberitakan ke tempat-tempat lain yang tidak sebagaimana dilakukan oleh Yesus. Mengenai soal berbagai penyakit yang disembuhkan, sampai kepada Yesus itu mengabarkan dan melakukan keselamatan itu, menyelamatkan manusia, menabur kedamaian. Tetapi kemudian dituduh sebagai pemberontak. Apa yang dilakukan Yesus, apa yang difirmankan oleh Yesus itu oleh orang yang tidak suka, diputarbalikkan, ditambahi, dikurangi. Akhirnya juga Yesus itu dimana sebagai seorang pemberontak yang akan menggulingkan, memberontak kepada pemerintah Roma. Dan ini persoalan politik. Nah, kalau soal-soal politik itu memang ya luar biasa itu. Jadi orang kalau sudah terjun ke dunia politik itu ya dengan berbagai cara, bagaimana itu kekuasaan bisa diraih, bagaimana juga hasil jeripah yang berkaitan dengan fasilitas hidup bisa diraih, apalagi diwarnai oleh kebencian, maka orang yang tidak disukai dan dibenci itu harus dihancurkan. Inilah manusia. Ini yang berkembang juga. Ini sebenarnya anak cucu dari pemberitaan yang tidak sebenarnya. Peristiwa pengadilan Yesus di hadapan Kayafas, di hadapan Pontius Pilatus, di hadapan Herodes, sangat diwarnai oleh saksi-saksi palsu. Artinya memberikan kesaksian tidak sebagaimana adanya. Apa yang dia dengar, berita itu memang sudah diputarbalikkan. Apa yang dia lihat, fakta itu sudah tidak diberitakan sebagaimana adanya. Dan inilah berita yang dikemas sedemikian rupa, diolah sedemikian rupa, sehingga sampai kepada korban pembunuhan yang sangat kecil, penghalipan Yesus dengan didahului dan penderitaan yang luar biasa. Peristiwa kebangkitan itu juga begitu. Jadi kebangkitan, ya memang soal peristiwa kebangkitan tidak ada seorang pun yang menyaksikan, tidak ada. Apalagi itu yang hal seperti itu. Lalu beritanya bisa menjadi macam-macam. Bisa itu dicuri orang, bisa tapi ini fakta sudah lepas dari hal yang sebenarnya seharusnya, karena
berita-berita. Nah, saya akan segera ke Ibrani pasal 2. Apa yang terkandung di situ itu. Jadi kalau saya membaca kembali di Ibrani pasal 2, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Nah, perhatikan saudara-saudara. Jadi ada kata di sini harus lebih teliti kita memperhatikan. Nah, kata memperhatikan itu diterjemahkan dari kata Yunani proseso. Proseso itu artinya memperhatikan, hati-hati, waspada. Dan di depannya malah sudah ada lebih teliti. Teliti pada apa? Teliti apa yang kita dengar. Perhatian kita itu harus lebih teliti, lebih memperhatikan, proseso, waspada, hati-hati terhadap soal berita itu. Nah, kan mesti harus dicari, ada sebenarnya ada apa. Secara inti mau saya katakan bahwa nampaknya jemaat yang mendapatkan surat kitab Ibrani ini memang yang tersebar di berbagai tempat itu menghadapi hal yaitu berita inti mengenai Yesus yang berkorban, berkarya berkorban, menebus dosa manusia. Itu inti itu kemudian mendapatkan tambahan berita yang bermacam-macam sehingga membahayakan berita keselamatan, berita Injil itu. Sehingga penulis kitab Ibrani itu mengingatkan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Jadi jangan sampai inti berita yang sebenarnya itu ditambah wuwi, dikurangi, diputar balikkan, karena itu berarti bisa menyesatkan orang itu, lalu kemudian tidak percaya lagi kepada yang Allah beritakan, yang Allah lakukan. Padahal di sini disebutkan juga pada ayat-ayat berikut itu, kalau kita baca ayat 3, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Yang Tuhan firmankan, yang menyampaikan berita Tuhan, kemudian orang-orang yang dipilihnya, ada malaikat, ada orang yang tinggi, itu jangan sampai kemudian diracuni oleh berbagai berita ini. Inilah yang membahayakan, inilah limbah berita. Limbah berita itu bisa mematikan. Limbah berita itu bisa menghancurkan. Bagian yang saya baca tadi dari kitab Kejadian pasal 2 dan 3, kemudian saya lari ke 2 Raja-Raja pasal 5, itu berita-berita itu bisa mendatangkan hal yang membuat ketidakdamaian, bahkan juga bisa membawa korban kematian ketika berita itu tidak yang sebenarnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inti berita ini ya, apa yang mau kita hayati dan kita renungkan. Tadi saya katakan sekarang ini ya, ini sekalipun ya limbah di sungai luar biasa karena rumah tangga yang tidak tertib, bagaimana itu
mengamankan limbah itu, kemudian juga dari pabrik-pabrik, bagaimana juga ada pabrik yang tidak tertib pada bagaimana dia juga supaya limbah itu tidak membuat kotor. Nah, tapi yang sekarang ini kita rasakan adalah limbah berita. Jadi dulu itu orang tradisi lisan, ya, orang mengatakan lisan, langsung lisan. Kemudian juga turun-temurun itu lisan. Memang berita lisan juga bisa berubah-ubah juga karena dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat lisan. Dulu lisan. Tapi lalu kemudian ada kemajuan manusia, ada cara lain untuk memberitakan. Katakanlah yang saya ambil itu koran, ya, tertulis ini. Ada dokumentatif, ada yang tertulis, bisa dibaca. Itulah yang kemudian sarana memberitakan sesuatu. Di berita di koran pun itu tinggal siapa yang menulis. Ya, ini mesti ada persoalan. Kalau tadi yang melalui lisan itu siapa berbicara. Kalau yang koran tertulis itu siapa yang menulis. Tapi kemudian juga ada kemajuan teknologi informasi melalui radio. Jadi kita mendengar dari radio-radio itu juga. Persoalannya juga siapa yang berbicara. Ini ada soal ini berita dan kemajuan perubahan di dalam kehidupan manusia. Kemudian ada TV. Dulu kalau orang itu mendengarkan radio, waduh senang. Ketika saya kecil, ini sekarang kalau saya ingat, gitu, oh ya senang ya. Coba bayangkan, ada pertandingan sepak bola, kemudian didengarkan lewat radio. Ada radio mereknya Cawang ketika itu, lalu sejumlah orang itu berhimpun mendengarkan radio. Padahal itu sebenarnya sepak bola yang disiarkan, bola dari si A kepada si B kepada si C. Orang kok tidak tidur, ya, mendengarkan. Ini kedua sangat dipengaruhi oleh komentator, siapa itu yang memberi komen tentang pertandingan itu. Nah, kemudian lalu TV, orang visualisasi bisa melihat. Saudara-saudara bisa melihat saya, siapa dan bagaimana saya itu. Nah, bisa melihat. Nah, melalui TV juga berita-berita itu terberitakan. Bagaimana itu menjadi hal yang kemudian sangat mudah. Orang itu suka menyaksikan, melihat TV di acara-acara tertentu. Ada juga orang yang mengatakan, aku tidak mau lihat TV, beritanya itu saja gitu. Ada juga mengatakan, setiap hari ada berita tentang corona malah bikin tidak nyaman, aku tidak mau lihat TV. Ada yang begitu gitu. Tapi ini sekalinya mengatakan adalah berita melalui teknologi itu. Dulu itu lisan, lalu kemudian tertulis koran, kemudian radio, lalu kemudian ada TV. Nah, sekarang itu HP. HP itu juga bisa di breakdown dengan berbagai cara. Itu ada telepon, ada WA, ada Instagram, dan macam-macam cara. Ada Facebook, ada macam-macam cara. Dan itu juga berita-berita tersampaikan. Nah, hal-hal seperti ini kita alami sehari-hari. Bagaimana supaya kita itu bisa, di satu sisi memang nampaknya tidak mudah orang menghindari perubahan zaman karena kemajuan sarana komunikasi itu, lalu berita itu luar biasa banyaknya. Dari kita melek biar sampai malam kita tidur terus saja, berita itu ada saja. Dan itu bahkan juga ada yang kemudian ada kata yang populer di kemudian hari itu hoax itu. Jadi itu berita yang tidak benar, itu yang sangat populer. Nah, kitab Ibrani itu mengingatkan, kalau ini tentu dalam konteks secara imani, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus
Term yang dipakai, kalimat yang dipakai hanyut di bawah arus. Itu artinya orang itu tidak sepenuhnya menyadari, lalu mengikuti arus yang ada. Ketika di situ itu orang saling mencerca, juga terlibat ikut mencerca. Ketika itu orang memberitakan mengenai kebencian, kita ikut membenci, padahal kita tidak tahu persis sebenarnya seperti apa. Nah, ini kan mencelakakan. Sangat menggerogoti kasih kehidupan manusia itu. Nah, dengan demikian saudara-saudara, ada secara imani yang perlu kita lakukan. Nah, secara imani. Jadi kalau nasihat-nasihat supaya orang itu melihat atau membaca berita, mikir dulu, baru merespon, itu nasihat-nasihat yang umum-umum saja, dan memang itu juga bagus. Nah, secara iman ini sebenarnya terkait dengan soal kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana supaya di tengah-tengah limbah informasi yang luar biasa itu, kita itu bisa memilih dan memilah. Memilih itu artinya ini sebenarnya berita itu, apa perlu saya perhatikan dengan sungguh-sungguh atau tidak. Dan bisa juga memilah, itu artinya dari sejumlah berita, informasi yang terbanyak itu, kita bisa memilah. Ini penting, tidak penting, ini ada kaitannya dengan kami, ini ada kaitannya dengan keyakinan kami, kaitannya dengan ekonomi kami. Dipilah-pilah itu. Ini penting, tidak penting, itu menjadi pemilah. Saya sering mendengar kesaksian orang yang mengatakan itu semalam tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Lalu kenapa tidak bisa tidur? Nah, ternyata juga sumbernya itu soal informasi, soal berita. Yang sekarang ini coba kita rasakan aja. Sekarang ini karena kita setiap saat itu mendengar berita, menyaksikan berita mengenai efek daripada corona, COVID-19. Ini kan lalu orang itu terpengaruhi ya, sampai pada soal pikiran, hati tidak tentu, tidak bisa tidur karena anaknya, orang tuanya di sana itu, orang tuanya yang sudah rentan sakit penyakit itu, bagaimana dia nanti harus nanti diberi saran supaya tidak keluar rumah, supaya macam-macam itu. Dan orang tua memikirkan anak cucu memikirkan orang tua, dan tidak bisa tidur. Ini soal berita yang bisa menjadikan orang tidak tentrem, tidak bahagia. Nah, dalam suasana seperti ini, kecuali kita tidak ikut arus pemberitaan yang bisa mendatangkan ketidakbahagiaan, ketidaktentraman, dan kita tetap menjaga juga kemurnian keimanan kita pada Yesus Kristus itu supaya tidak terkotori oleh limbah-limbah berita ini. Pasti kita harus mempunyai kekuatan iman. Dan kita jangan memberikan berita-berita yang kita sendiri sebenarnya tidak tahu persis mengenai peristiwa-peristiwa yang kita saksikan dari jauh atau yang kita dengar, atau memberitakan sesuatu yang bisa mendatangkan ketidaktentraman orang, entah itu anak cucu, keluarga besar, ataupun juga barangkali itu grup-grup terah atau apa namanya, bahkan juga kepada lingkungan gereja, juga kepada lingkungan orang percaya di berbagai denominasi, dan bahkan juga kepada masyarakat. Sebaiknya kalau kita itu harus membawakan berita Injili, berita sukacita, maka yang kita beritakan adalah yang mendatangkan damai sejahtera. Berbahagialah orang yang membawa damai, termasuk di dalamnya pembawa berita damai.
Itulah firman Tuhan Yesus Kristus di khotbah di bukit itu. Jangan menambah limbah berita. Ada limbah berita luar biasa, hendaklah kita bisa memilih dan memilah. Supaya apa? Supaya kita tetap berjalan di jalur jalan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang boleh kami hayati berkenaan dengan kehidupan sekarang ini, yang sungguh-sungguh kami merasa harus menghadapi begitu arus derita yang luar biasa. Mampukanlah kami ya Allah untuk meneliti, memperhatikan dengan cermat, supaya kami tidak ikut arus, terutama yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Sebaliknya biarlah kami Tuhan mampukan untuk tetap memberikan berita yang mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih atas firman-Mu ya Allah. Juga berita-berita berkenaan dengan kehidupan kerumah tanggaan, berkenaan juga dengan kehidupan kami bersama-sama sebagai anggota jemaat dan gereja, kehidupan bersama kami juga di tengah-tengah masyarakat nusa dan bangsa. Bapa kami yang di surga, kami mohonkan berkat. Sekalipun kami tidak bisa menyebut satu persatu dari saudara-saudara kami yang minta dukungan doa ya Allah. Mereka yang sakit, berikanlah kesembuhan. Mereka yang sedang mempunyai problem kerumah tanggaan, biarlah Tuhan juga yang menolong masing-masing anggota rumah tangga itu mendapatkan terang dari Roh Kudus, sehingga rumah tangga itu bisa dilestarikan dalam kebahagiaan. Kami mohonkan berkat untuk para orang tua yang disebutkan sebagai rentan sakit penyakit ya Allah. Kiranya Tuhan menolong para kami lanjut usia. Kiranya Allah menolong, memberikan kekuatan dan semangat, karena memang kami orang tua dan merasa beruntung beriman pada Yesus Kristus. Kami bukan orang kosongan, tetapi kami orang yang mempunyai iman kepada-Mu. Kami mohonkan berkat untuk anak cucu kami, mereka yang sekolah dengan perjuangan yang tidak mudah. Kiranya Tuhan juga menolongnya ya Allah, untuk anak cucu kami tekun. Berikanlah berkat juga para guru, para pendidik, siapapun yang terlibat dalam proses berlangsungnya pendidikan di sekolah, baik formal maupun informal. Kami mohonkan berkat untuk mereka yang kehilangan pekerjaan. Kiranya Allah juga memberikan cara-cara, menemukan secara kreatif apa yang mereka perlu lakukan dengan cara yang tetap seturut dengan kehendak-Mu untuk mencukupkan kehidupan. Bapa kami surgawi, kami menyerahkan ya Allah untuk kehidupan bangsa kami ini. Senantiasa kami mohon kepada-Mu ya Allah, agar kami bangsa ini tetap teguh sebagai bangsa dan terus saja berjuang dalam musuh bersama yang mengganggu ketentraman dan kebahagiaan hidup. Sakit penyakit biarlah juga bisa teratasi. Segala upaya dan jerih payah mereka, para hamba Tuhan yang dilibatkan dalam penyelenggaraan memberantas sakit penyakit, ya Tuhan, kiranya Tuhan pimpin. Bapa kami surgawi, kami serahkan hidup kami dengan kasih-Mu. Biarlah juga kami boleh menjalani hari-hari kami sebagaimana Allah juga menjalani, memberkati dan menolong hidup kami di hari-hari yang telah kami lalui. Sadar dosa dan kelemahan kami ya Allah. Ampuni dosa kami, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Murah. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak saudara-saudara untuk menyiapkan kidung jemaat 376. Kita siapkan nyanyian ini dan kita akan pujikan bait pertama dan keempat. Demikianlah di dalam buku kidung jemaat, dan ini satu pujian semacam janji. Di tengah-tengah limbah berita ini, kita akan tetap ikut Dia. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku.
Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Nah, bait yang keempat ini, ikut dalam kesucian lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Kita jemaat 376, ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Bait yang keempat, ikut dalam kesucian lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudara-saudara, kita akan menjalani, ada di minggu hari-hari akhir bulan Oktober. Kita memasuki bulan November. Hari-hari begitu cepat kita lewati. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai. Kita terima berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ya selamat ya kita menjalani hidup ini, dan jangan lupa kita senantiasa tertib pada protokol kesehatan, bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain, keluarga, sahabat, kerabat, dan sesama kita.